Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Shalom Aleichem. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 bait pertama dan keempat. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas hari baru yang boleh kami lalui pada saat ini. Sekarang kami bersama-sama berdalam hadirat-Mu di dalam ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah kami saat ini. Siapakah kami, Tuhan, orang-orang yang telah berdosa di hadapan-Mu, tetapi Engkau berkenan menerima sembah sujud kami. Kami menyatakan pernyataan syukur kami bahwa Engkau menerima kami, orang-orang berdosa ini. Bapa, kalau di dalam ibadah kami saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami nyatakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Mari kita mengangkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama, kedua, dan ketiga.
diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi wartawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku telah mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman Tuhan lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku terlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, bela aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah aku berserah perkaraanku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 69 ayat 7 sampai dengan 10, disambung ayat 16 sampai 18. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Disambung ayat 16. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau bibir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat, segeralah menjawab aku. Bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 1b sampai dengan ayat 11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia-Mu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa.
Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39 yang demikian firman. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ada yang pernah mengalami di antara kita bahwa apa yang kita sampaikan itu disalahpahami oleh orang lain. Bahkan apa yang kita sampaikan itu sekalipun kita anggap benar, itu membuat kita dicela. Saudara, sesungguhnya hal demikian itu adalah hal yang lumrah, karena memang tidak setiap orang atau bahkan semua orang itu sepemikiran dengan kita. Apalagi tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, termasuk saudara dan saya, tidak ada seorang pun yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia pernah ditertawakan, diolok-olok, dicela dan dianiaya karena berita yang ia sampaikan kepada bangsanya. Ia menegur bangsanya itu dan mengingatkan supaya bertobat. Kelaliman yang mereka perbuat adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan,
dan akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Namun berita yang baik dan benar itu disalahpahami oleh orang-orang di antara bangsanya. Saudara, kita menyaksikan bahwa memang ternyata tidak mudah bagi Yeremia untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Saat ia menghadapi penderitaan dan penganiayaan dalam menjalankan tugasnya, ia mengadu kepada Tuhan. Tentu bukan dalam rangka untuk menyalahkan Tuhan yang telah memanggilnya menjadi nabi. Bukan dalam rangka ia menyesal karena ia telah mengambil keputusan bersedia menjadi nabi. Tetapi justru disinilah nampak bagaimana Nabi Yeremia tetap memperjuangkan komitmennya sebagai nabi. Sekalipun untuk itu banyak penghalang. Tetapi ketika ia berserah kepada Tuhan, maka pada akhirnya ia benar-benar merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ia memuji-muji Tuhan yang berkenan melepaskan nyawa orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan orang-orang benar dari jerat tangan orang yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang untuk saudara dan saya, orang-orang yang hidup pada zaman kita pada saat ini, sebagai murid dan hamba Kristus, kita juga dipanggil untuk hidup di dalam Kristus dengan membuang jauh-jauh kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa dan mengarahkan hidup kita hanya kepada Kristus. Untuk dapat hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh dibutuhkan komitmen yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memilih untuk melalui jalan derita sampai dengan penderitaannya, sampai dengan kematiannya di atas kayu salib. Itu adalah bukti kesetiaannya kepada Bapa di surga. Sebagai murid dan hamba Kristus, kita mungkin juga akan mengalami apa yang dialami oleh guru dan Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu untuk terus belajar taat dan setia terhadap tugas dan panggilan kita. Inilah komitmen yang harus kita perjuangkan. Sebagai orang yang telah dilibatkan oleh Tuhan di dalam karya penyelamatannya, jika kita harus mengalami derita karena melakukan panggilan Tuhan, maka seharusnya lah kita bangga sebab kita diperkenankan ikut terlibat di dalam karya penyelamatan Tuhan itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dengan apapun sebab Tuhan memelihara hidup kita. Untuk menjadi orang Kristen yang sejati, diperlukan keberanian untuk berkomitmen hidup di dalam Kristus. Ini bukan perkara mudah. Karena ada banyak orang yang mengingkari imannya. Mungkin karena keadaan zaman yang rasanya semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin karena sulitnya menemukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena adanya orang-orang yang curiga dengan apa yang dilakukan. Itu yang berasal dari luar. Tetapi mungkin juga ada yang berasal dari diri kita sendiri. Mungkin karena keraguan kita terhadap janji Tuhan yang akan terus menyertai dan menolong kita. Saudara-saudara, semua itu dapat menjadi penghalang yang tidak mudah untuk diatasi. Namun kita percaya bahwa keberanian untuk berkomitmen hidup di dalam Kristus akan menjadikan kekuatan di dalam melaksanakan tugas panggilan kita. Marilah pada bulan kesaksian dan pelayanan ini kita perteguh komitmen kita untuk hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas firman yang boleh Engkau taburkan kepada kami. Ajar kami Bapa
untuk melakukan tugas panggilan kami di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan seluruh umat manusia di bumi ini. Sekalipun banyak halangan dan rintangan, kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan tugas panggilan kami. Bapak, saat ini kami berdoa untuk umat manusia, anak-anak yang Kau kasih ini Tuhan, sekarang menderita karena pandemi COVID-19. Bapak, tengoklah anak-anak-Mu yang Kau kasih ini Tuhan. Biarlah karya-Mu yang agung dan luar biasa boleh kami nanti-nantikan di dalam kehidupan bersama kami. Kami berdoa untuk setiap usaha bagi penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi setiap usaha untuk menemukan obat bagi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati setiap orang yang melakukannya sehingga dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk setiap usaha menemukan vaksin bagi COVID-19 ini. Kiranya Bapak berkati sehingga boleh segera ditemukan dan boleh menjadi upaya pencegahan bagi penularan penyakit COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan dimanapun berada, biarlah boleh bekerjasama melakukan tugas panggilannya untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap sukarelawan, tenaga medis, aparatur negara di dalam melakukan tugasnya di dalam menangani persoalan yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini terpapar penyakit COVID-19 ini, Bapak berikan kesehatan, Bapak berikan kekuatan. Kami berdoa untuk setiap orang yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini, Bapak berkati di dalam kami bangkit kembali karena keterpurukan kami akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, sungguh hanya kepadamu saja kami boleh menyatakan doa-doa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau akan menolong kami dalam mengatasi segala persoalan yang kami alami di dalam kehidupan kami bersama ini. Dan berdoa untuk setiap warga jemaat, berkatilah sehingga kami dapat mewujudkan kesaksian nyata kami di tengah-tengah persoalan yang terjadi bagi umat manusia ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Seluruh doa kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, yang mana persembahan dari kita semua dengan menggunakan nats pembimbing yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Marilah kita memuji Tuhan untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian pelengkap hidup jemaat 153 bait 1, 2, dan 3. Terima
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa atas segala berkat, rahmat, anugerah, kesehatan yang Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Engkau di dalam ibadah pada hari ini, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya firman yang telah kami terima boleh menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Wijayanto yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati melalui keselamatan, kebahagiaan, kehidupan rumah tangga, dan pelayanan Bapak Bambang Wijayanto SI dimanapun berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun dan terlebih di gereja-Mu ini. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, supaya dapat bertanggung jawab serta bekerja dengan baik sesuai kehendak-Mu saja. Sebentar lagi kiranya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati perjalanan kami dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, berkatilah rumah ibadah yang akan kami tinggalkan. Kiranya Tuhan jaga dan Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seluruh doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, di jantung hati kita. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita berbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua.